Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, buat teman-teman seller dari seluruh Indonesia. Sebelumnya terima kasih banget untuk kesekian kalinya teman-teman udah berpartisipasi dalam kegiatan dari Floresman Seller. Nah, oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya pengen coba ngecek dulu. Uh, oke ya, oke, halo, oke. Nah, oke teman-teman ya, jadi memang hari ini kita bakal agendanya ya sesuai judulnya ya, Seller Cerita Cuan Session 1. Nah, saya pengen sapa-sapa dulu nih teman-teman yang udah hadir di live ini. Udah dari mana aja nih? Oke, kita absen ya, sebutin nama sama kota kalian. Oke, oke, Mas Ribi Hanzolah ya, dari Makassar, berarti satu kota sama Mas Sabir nih ya. Oke, Mas Dedi Nur dari Pasangkayu. Oke, ada yang dari Sidoarjo ya, dari Jawa Timur, Mas Januari Agung. Thank you udah mau gabung teman-teman semua. Ada Olia Rahman. Olia Rahman ini laki-laki atau perempuan nih? Dari Tangerang ya. Dari mana lagi nih? Surabaya ya. Mas Solihin ya kalau tidak salah nih namanya. Yang sering nge-tag di Instagram ya. Terus Mas Henry dari Metro Lampung. Wah cukup banyak ya yang gabung. Nah, teman-teman untuk yang udah gabung silakan teman-teman ajak teman-teman yang lain di grup diramaikan. Live-nya sudah mulai dan sayang banget kalau ilmu dari Mas Sabir, seller yang berpengalaman ini nggak sampai ke teman-teman karena momentum buat ngobrol sama Mas Sabir itu nggak setiap hari. Apalagi banyak banget dari teman-teman kan yang nanya gimana caranya berjualan, teman-teman yang berpengalaman share dong pengalamannya, dan di sini saya bikin sesi khusus buat teman-teman biar bisa langsung ngobrol sama Mas Sabir. Oke, dari Banyuwangi ya, Mas Handi, terus Mas Joni dari Palembang, Mas Ardi Pamela dari Jambi ya. Oke, cukup banyak yang sudah bergabung. Jadi teman-teman, saya pengen menjelaskan dulu topik seller cerita cuan ini. Tadi ya, seperti yang saya bilang di awal, jumlah seller colorsman ini kan sudah semakin bertambah setiap harinya. Nah, ada banyak teman-teman seller baru yang sebenarnya tuh butuh masukan, butuh support terkait ilmu dari seller-seller yang sudah berpengalaman. Beberapa kali tuh saya melihat teman-teman seller bertanya di grup, abang-abang yang sudah berpengalaman berbagi tips dong, berbagi pengalamannya. Nah, jadi sesi program seller cerita cuan ini akan menjadi program rutin dari Floresman Seller dan langsung dibimbing sama saya nih di setiap acaranya gitu teman-teman ya. Nah, kita lanjut sebentar ya. Oke, nah jadi seller cerita cuan ini akan menjadi program rutin di setiap bulan. Saya usahakan akan ada terus. Nah kalau sekarang ada Mas Sabir dari Makassar, nanti seller-seller lain yang sudah berpengalaman juga, yang sudah bergabung 1-2 tahun dengan Floresman, itu bakal saya undang untuk ngasih ataupun sharing ilmu dan pengalaman ke teman-teman semua. Kayak gitu. Oke deh teman-teman, tidak perlu menunggu lama. Jadi memang seller cerita cuan sesi pertama ini, saya bakal mengundang salah satu seller yang menurut saya punya cerita yang sangat inspiratif ya. Dia adalah Mas Sabir. Mas Sabir ini adalah seller asal Makassar, teman-teman, ya kan? Nah, untuk Mas Sabir, mungkin bisa langsung gabung ke acara kita, Mas. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Nah, sambil kita menunggu Mas Sabir, teman-teman, seperti yang tadi saya ceritakan ya, jadi memang banyak cerita inspiratif yang datang dari Floresman Seller yang sudah lebih dulu bergabung, teman-teman. Dan menurut saya cerita-cerita Floresman Seller ini harus menjadi inspirasi buat kita semua, kayak gitu kan, teman-teman. Oke, sambil kita menunggu Mas Sabir ya, teman-teman ya. Oke, halo Mas Sabir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang Mas Sabir. Jam berapa di Makassar Mas Sabir sekarang? Jam 12 Mas. Jam 12 ya. Berarti teman-teman di Makassar setengah satu. Tadi juga ada Mas Alberton, saya lihat di Papua di jam 1 kali ya.
Ah, Oke. Ya, semoga nih lagi pada senggang ya. Jadi gini teman-teman semuanya, ini saya pengen coba memperkenalkan Mas Sabir ya. Dan nanti saya sama Mas Sabir bakal ngobrol santai. Jadi teman-teman iya ya. semua juga pembawaannya enak aja. Anggap aja nih memang saya lagi ngobrol sama Mas Sabir dan teman-teman ngelihat obrolannya tuh apa gitu loh. Nah, begitu ya. Oke deh, sebelumnya nih Mas Sabir, sebelum kita ngobrol lebih panjang, saya pengen Mas Sabir ini memperkenalkan diri dulu nih. Sebenarnya Mas Sabir ini nama panjangnya, terus Makassarnya di mana, Mas mungkin bisa dijelasin ke teman-teman. Oke, silakan memperkenalkan diri Mas Sabir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam warahmatullahi untuk wabarakatuh. seller Florismen Indonesia. Sebenarnya kalau untuk Makassar sendiri mungkin sudah kenal saya, misalnya agen, ya, agen. Tapi kalau untuk teman-teman lain itu, ya nama panjang saya itu di akte itu Muhammad Sabir bin Lasawi. Oke. Cuma itu yang Martilas. Martilas itu nama orang tua. Oh, oke oke oke. Gabungan nama orang tua sama bapak sama ibu. Oke, Cuma gaya-gayaan begitu, Mas. oke oke Mas. Nah, Mas Sabir kota Makassar di mananya tuh Mas? Mungkin teman-teman yang Kalau orang Makassar atau pernah ke Makassar nih pengen tahu kali ya. kalau alamat saya Mas itu sebenarnya saya juga cuma merantau di Makassar. Merantau ya Mas? Oh berarti aslinya orang mana Mas? Saya orang Nrekang. Enrekang, Sulawesi juga? Sulawesi, sekitar Masih Sulawesi perjalanan ya. dari Makassar itu 3 jam lah darat. Oh lumayan berarti lumayan jauh Mas ya. Iya, lumayan dekat. Betul betul. Makassar tuh kota industri ya Mas. Di sana tuh kalau misalnya di Pulau Jawa ya kayak Surabaya, kayak Semarang kan, kayak Iya, iya. Jakarta. Jadi, sebelum ini saya mau ngucapin makasih banget buat Mas Sabir karena udah mau gabung nih Mas ke acara kita kan. Iya, Nah, iya. Mas Sabir ini bergabung ke Klorismen kalau tidak salah itu semenjak sistem Kloris Pro ya Mas ya? Iya, iya betul. Oke, nah gini Mas, di awal-awal nih saya pengen langsung tanya ke Mas Sabir nih, mungkin biar teman-teman tahu nih ya. Jadi sebagai seller yang sudah lebih dulu memulai, lebih dulu bergabung, tadi sebelumnya saya ngobrol sama Mas Sabir nih teman-teman. Nah biar teman-teman dengar semua nih. Dulu nih Mas, maksudnya awal-awal bergabung sama Klorismen ataupun pencapaian terbaik yang tadi kita obrolin Mas. Sebenarnya dari segi omset, dari segi penghasilan, mungkin bisa Mas Sabir sebutin dulu. Dalam Kalau 1 minggu Mas Sabir bisa menjual berapa piece sabun tuh ketika dulu Mas Sabir awal-awal memulai? kalau misalnya omset itu kan tidak dilihat dari keuntungan, maksudnya jumlah. Tapi kalau per piece itu saya ingat itu pernah 2 dos dalam 1 minggu. 2 dus ya Mas ya? 2 dos dalam 1 minggu. Itu pencapaian terbaik berarti Mas ya? Itu. Oke. Jadi 2 dus itu banyak banget ya teman-teman. Iya, iya. Isinya 100 ada ya Mas? 140 satu dus. 141 dus berarti kalau misalnya 2 dus itu ada sekitar 280. 200. Cuma offline semua itu, cuma offline, nggak ada marketplace. Jadi Mas Sabir di awal-awal memang tidak langsung menjualan online? Tidak Mas, saya itu jualan online itu yang kayak marketplace, Shopee, Bukalapak apa dan sebagainya itu bulan 1 kemarin baru mulai. Bulan 1, oke. Nah, jadi begini Mas, ini sebenarnya saya pengen ngasih tahu ke teman-teman ya terkait banyak nih kan teman-teman nih Mas, ketika barangnya habis ya kan, itu tidak belanja lagi. Ini makanya saya sering agak ingetin teman-teman, saya reminder terus di grup, yuk teman-teman, bagi yang stok produknya sudah habis, segera teman-teman repeat order. Karena gini, memang kalau misalnya customer datang dan seller itu nggak punya produk, pasti customer ini berpotensi bakalan kecewa tuh Mas gitu kan. Sorry sebenarnya. Iya betul Mas. Makanya teman-teman, kalau misalnya ada dari teman-teman nih yang ragu pengen belanja produk tapi takut barangnya nggak laku setelah belanja, ya teman-teman bisa belajar dari orang-orang kayak Mas Sabir, ya kan? Jadi dalam waktu seminggu aja Mas Sabir tuh udah tidak level jual 10 sampai 15 kayak gitu kan. Karena levelnya itu udah sangat tinggi kayak gitu kan. Nah, jadi kalau dari segi angka sendiri Mas, itu gimana Mas? Kan tadi kan per minggu itu bisa jual sampai
dua kardus ya sampai 280 piece itu terjual dalam waktu 1 minggu, dan itu cuma jualan offline lagi gitu loh. Nah itu gimana kalau dari segi omset, kira-kira kalau dihitung tuh Mas, 280 barang keluar, itu pemasukan tuh ada nggak Mas 10 juta atau lebih malah? Per bulan ya? Ada Mas. Lebih, Ada. pernah Lebih, sampai 20 malah juta lebih. per bulan? Kalau 20 tidak juga, mungkin sekitar 15 lah Mas. 15 juta sampai 16 juta per bulan ya Mas ya? Iya. Pendapatannya. Nah itu teman-teman, jadi bisa dengerin ya, buat seller-seller yang udah lama bergabung itu omset mereka tuh bukan lagi ratusan ribu gitu loh, tapi sudah jutaan. Nah salah satunya ini Mas Sabir, makanya saya langsung ngasih ujangan ke teman Mas Sabir ini kan. Oke, sebentar Mas, kita lanjut dulu. Tadi saya nanya tentang penjualan terbaik, berarti seminggu 280 piece keluar dan penghasilan per bulan itu bisa sampai 10 ke atas ya Mas ya? Iya. Gitu. Nah oke. Nah kita lanjut nih Mas. Saya pengen ngulik sih sebenarnya masa lalunya Mas Sabir ya. Karena saya yakin sebelum Mas Sabir ini bertemu dengan Klorisman, pasti Mas Sabir pernah mengalami yang namanya pahitnya hidup lah, ya kan Mas? Pernah merasakan pahitnya kehidupan gitu loh. Iya. Nah, jadi pasti Mas Sabir juga pernah ada di posisi dulu Mas Sabir kerja sama orang, ya kan, jadi karyawan, pernah ada di posisi bahkan mungkin tidak punya uang sama sekali, gitu loh. Pasti kan Mas Sabir tuh pernah mengalami kepahitan hidup itu kan. Jadi sebenarnya saya pengen ngulik nih Mas. Saya pengen coba tanya ke Mas Sabir. Nah, gimana ceritanya nih Mas sebelum Mas Sabir jualan Klorisman? Apakah memang sejak dulu Mas Sabir memang sudah jualan nih? Semisal dulu jualan apa? Atau memang bagaimana Mas? Atau memang dulu Mas Sabir karyawan aja gitu loh sebelum jualan Klorisman? Dulu itu lulus SMA gimana gitu loh. Nah, waktu dari 2015 saja Mas ya. 2015 kuliah. Sementara kuliah itu saya coba itu jualan HP bekas, HP second begitu Mas. Cuma nggak terlalu gimana gitu, karena kan kalau misalnya counter HP kan harus punya tempat counter begitu. Jadi kalah yang nggak punya. Terus selesai kuliah itu 2015, 2006, kan berselang waktu wisuda 2015. Betul ya. Bulan 12. Sorry Mas, kuliah di mana dan jurusan apa Mas waktu itu? Saya itu kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan akuntansi. Akuntansi. Selesai itu 2015 tuh ya. 2016 itu kerja. Sempat kerja Mas, di mana tuh kerjanya? Kerja di tempat di konsultan pajak lah begitu. Oke. Konsultan pajak 1 tahun. Di situ sementara saya kerja, saya sudah jadi pelanggan Klorisman. Oh, sudah jadi pelanggan Klorisman. Jadi pelanggan tapi belum jual. Ya? Pemakai tapi belum jual. 2017 itu saya resign dari tempat kerja. Oke. Itu kerjanya di konsultan pajak itu Mas? Resign dari tempat kerja lalu resign. Di 2017 itu, awal 2017 itu saya resign. Saya coba jualan Kloris yang beli 10 pieces begitu Mas. Jadi dulu masih sedikit-sedikit tuh, masih awal-awal ya jualannya Iya. ya? Itu pun baru-baru mulai itu 10 gitu ya? 10 itu pun untung kalau misalnya ada laku satu minggu lah 1 pieces. Biasa nggak ada yang laku kan. Betul. Jadi baru-baru kan di awal-awal memang pas jualan Klorisman nggak kayak sekarang ya Mas ya? Lakunya susah dulu kan? Iya, susah. Apalagi sekarang kan sudah dikenal Klorisman. Dulu mana ada yang kenal Klorisman. 2017 itu masih sedikit banget Mas. Iya. Masih sedikit. Nggak kayak sekarang gitu. Klorisman udah banyak lah, namanya udah dikenal. Oke. Bisa dilanjut Mas, setelah itu jualan Klorisman? Kan sudah resign dari tempat kerja, jualan Klorisman sambil cari kerja yang lain. Oke, sambil cari kerja yang lain ya. Saya coba cari-cari, ikut job fair itu kasih masuk di bank. Oh, jadi tahun 2017 jualan Klorisman ini jadi sampingan.
Terus Iya, Mas sampingan. Sabir coba ikut job fair untuk cari kerja dan kerja di bank. Banknya bank apa Mas? Iya, Disebut aja coba. BRI, Bank Bank BRI. BRI. Oke, sebagai apa Mas kerja di Bank BRI? Halo, ya. Iya, halo, suara saya kedengaran Iya, Mas? iya, iya. Iya. Nah, Di Bank BRI kerja sebagai apa waktu itu Mas? Posisinya tuh. pertama itu sih, pokoknya kalau dibilang karir itu saya di BRI itu cepat sekali, Mas. Cepet ya? Ya pertama itu jadi PAB, apa namanya itu petugas bansos. Oke, Yang oke. tengah, petugas bansos, terus naik jadi customer service. Oke. Jadi naik promosinya cepet tuh Mas ya? Iya cepat, cuma Oke. 3 bulan. Hmm. Terus naik lagi 3 bulan jadi PAB. Jadi PAB. PAB. Oke. Terus di posisi PAB mau diangkat jadi menteri, saya sudah resign. Udah resign. Oke. Nah, Ah, oke. Jadi, halo, ya, halo. ya. Oke. Hmm. Jadi begini Mas ya, intinya setelah lulus kuliah, Mas Sabir itu sempat bekerja di konsultan pajak, ya kan? Terus Iya. coba jualan Korismen, ya jualannya Ah, belum banyak karena belum. belum berani Mas ya. Iya. Di Iya. awal-awal gitu kan. Nah, ini sama kayak Nah, teman-teman sekarang sebenarnya Mas. Makanya saya bilang kalau ada teman-teman yang semisal kesulitan di penjualan pertama, teman-teman jangan pernah nyerah. Ini salah satu pelajaran yang bisa diambil dari Mas Sabir sebenarnya. Jadi Mas Sabir ini di awal-awal jualan bahkan 1 minggu itu cuma laku 1 piece gitu loh. itu Ya pun kan? kalau ada, Mas. Itu pun kalau ada, berarti pernah nggak laku sama Iya. sekali Mas ya? Iya. Pernah nggak laku sama sekali. Jadi teman-teman harus ambil nih pelajarannya di sini. Namanya jualan. Kalau jualan itu Iya, kalau misalnya jualan. kita di awal-awal langsung laku banyak, tandanya memang teman-teman sudah dewa tuh. Dewa itu maksudnya sudah master banget dalam penjualan. Kalau memang di awal-awal Iya. masih itu wajar teman-teman. Yang Iya. tidak wajar dan salah itu kalau teman-teman berhenti ketika tahu barang yang teman-teman tawarkan itu tidak laku. Karena tidak ada sebenarnya sesuatu barang yang tidak bisa dijual. Kalau teman-teman nonton nih film-film kayak apa sih? Saya agak lupa tuh. Wolf of Wall Street, film di luar negeri dan lain-lain. Sorry, ada suara ini ya. Oke, kita lanjut ya. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada barang yang tidak bisa kita jual. Bahkan pulpen ataupun yang sekarang kalian pakai pun itu sebenarnya bisa kalian jual, tergantung gimana cara kalian menyampaikannya, gitu kan. Oke deh, Mas Sabir. Jadi intinya konsultan pajak, jualan Klorismen, terus sempat kerja di bank, Kerja di Bank BRI, bank, lalu Bank Mas Sabir BRI. keluar. Nah, Keluar pertanyaan saya, kenapa waktu itu memutuskan buat keluar? Itu di tahun berapa, Mas? Keluarnya? di tahun 2018. Tahun 2018. Nah, kenapa Mas mau Akhir. keluar? Orang kan kalau udah kerja di bank tuh nyaman dong harusnya. Kerja Iya, di Mas. bank itu yang banyak orang loh. Gajinya enak. Gajinya enak, ruangan ber-AC. Betul banget. Pakai baju, pakai Seragam, dasi, sepatu pantopel. Cuma betul kayak banget. capek. Kebanggaan Begini, mertua Mas. kan, Mas ya? Iya ya. Iya. Begini, Mas. Waktu kan 1 tahun di bank itu, setiap bulan itu pasti saya kekurangan finansial lah. Pokoknya akhir bulan itu saya ngutang ke orang tua, minta pembeli bensin, pokoknya sebagainya. Itu Mas masih kerja Mas di bank? Iya di bank. Nggak tahu Oke. mungkin karena gengsi jadi begitu, Mas. Oke, jadi waktu pas kerja di bank itu sering pinjam duit ke orang tua Mas ya? Terus saya berpikir sebelum saya kerja di bank itu saya jualan Klorismen. Kok nggak pernah begini minta sama orang tua, begitu Mas. Oke, jadi maksudnya pemasukan dari Klorismen itu justru bikin Mas Sabir keuangannya aman gitu? Iya. Oke, akhirnya memutuskan buat resign. Resign, cuman yang jadi masalah itu orang tua. Gimana orang tua waktu Mas? Pasti nggak terima lah, kan pasti. Dia tahu kan kerja di bank, siapa nggak mau kerja di bank kan. Jadi susah, pokoknya lama baru terima. Iya pasti Mas, tapi akhirnya orang tua ya rela kan, maksudnya ikhlas kan Mas? Iya rela, karena sekarang kan alhamdulillah semenjak jualan begini kan setiap bulan
adalah untuk orang tua disisipkan untuk orang Keren. tua. Malah, Nah, ya oke, kalau dulu nah, kerja di bank, Mas Sabir justru minjem sama orang tua, sekarang di orang ah, tua malah ngasih orang tua. iya iya itu bedanya Mas. Nah, Iya. Karena gini Mas, memang Mas, saya perhatikan ya Mas ya, kalau saya coba baca kan biografi-biografi pebisnis profesional, semisal itu memang dulu ketika memang mereka baru merintis usaha, karena gini Mas, orang kalau baru merintis usaha biasanya itu penuh dengan keraguan dari orang sekitarnya, termasuk salah iya iya. satunya itu orang tua. Ah, hmm, Sama kayak Mas Sabir, orang tua saya, orang tua teman-teman seller pada umumnya itu pasti pengen anaknya itu ketika lulus sekolah ataupun kuliah, ya udah bekerja sebagai ah, profesional gitu kan. iya iya. Karena itu yang paling menjamin keamanan finansial. Sementara Iya kalau misalnya kita berusaha, kita berbisnis, itu kan penuh tantangan, bisa bangkrut dan lain-lain gitu loh. iya iya. Makanya saya baru dengar juga nih cerita tentang ini ya Mas Sabir ya, ternyata ngedapetin restu orang tua tuh ya nggak segampang yang dibayangin. Iya Eh, susah Mas, Susah ya Mas ya, meyakinkan susah. orang tua ya. Tapi alhamdulillah kan Mas Sabir bisa ngejawab keraguan itu kan. Iya iya. Iya. Oke deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget Mas. Ya udah. Nah, kita lanjut lagi ya Mas Sabir ya. Jadi teman-teman itu sepenggal cerita tuh. Ini baru awal ya, jangan ada yang live dulu. Teman-teman sampai habis nanti kita bakal ngobrol sama Mas Sabir nih. Bayangin teman-teman dia bisa jual puluhan sampai ratusan per minggu, itu kan pasti ada trik khususnya kan. Nanti teman-teman bisa ngobrol sama Mas Sabir. Oke, kita lanjut ya Mas Sabir ya ke pertanyaan selanjutnya ya. Tadi udah ngomong soal omset. Nah, paling gini sih Mas, tadi kan Mas Sabir sempat nyinggung ya terkait pas jualan-jualan lagi rame-ramenya itu sampai jual 2 kardus 280 piece terjual per minggunya, itu Mas Sabir tidak mengandalkan jualan online. Nah, terus gimana caranya Mas jualannya waktu itu Mas? Kok bisa sampai habis gitu? Itu Bisa sharing nggak Mas ke banyak teman-teman di awal-awal tuh, awal-awal ya maksudnya, atau gini deh, pas Mas Sabir baru-baru mulai keluar Rismen, cara jualannya tuh gimana? Kan pas masih bingung dan lain-lain. Apa yang Mas Sabir lakuin sehingga kebingungan itu akhirnya terjawab gitu loh? itu Pas paling masih banyak sih, itu paling banyak nitip nitip produk sama sama apa namanya, barbershop begitu. sama Cuma barbershop modal Mas? cuman modal nitip, terus kalau Oke. misalnya ada jalan santai, bagi-bagi brosur, kayak Kayak begitu, Car Mas. Free Day kalau di sini Cuma mungkin ya? heeh, Mhm. kayak begitu, cuma begitu. Tapi pasti ada, kalau saya sudah sebar brosur, pasti ada lah. Ada lah yang menelpon, ada yang bilang di mana alamat, kan. Begitu, Mas. Tapi kebanyakan itu dari barbershop sih, yang nitip. Barbershop ya Mas ya? Ah, Oke, cuma jadi Mas nitip. Sabir nyarikan kerjasama sama barbershop di Kota Makassar. Iya, iya. Oke, nah sempat juga ada yang nanya sama saya Mas, beberapa seller nih. Kayak yang baru ini Mas Ari Gusman dari Jambi nanya, Mas Iya, kalau ya. saya kerja sama apotik itu boleh nggak ya? Itu silakan teman-teman. Tapi gini, yang penting tidak cutting price kan kayak gitu kan. Jadi kita Iya, boleh iya. menitipkan barang ke toko-toko, ke warung-warung kelontong, ke apotik, ke barbershop, ke kafe-kafe silakan teman-teman. Tetapi kalau nanti barbershop itu ataupun ini teman-teman bisa mengontrol dari segi harga, artinya harga jualnya tetap sama kayak gitu. Iya. Nah kalau sebar-sebar brosur itu maksudnya kalau lagi ada jalan santai itu kalau ada orang lari pagi di Pantai Losari kali gitu Mas ya? Mungkin ya? Iya, kayak kayak begitu, jalan pokoknya bersepeda. Oke. Cuma begitu sih, Mas. Nggak Tapi ada itu yang butuh ratusan tuh per bulan ya? Per minggu Mas ya? iya. Oke. Nah jadi untuk jualan offline tuh teman-teman menarik nih ide dari Mas Sabir. Jadi kalau di Jakarta nih Mas ada namanya tuh Mas Valentino ya. Dia sering ke Ah, Depok karena kan lokasinya dekat ya sama kantor Kloris. iya, iya. Saya tanya gimana Mas Valentino kok bisa jualan Klorismen. Bahkan dia cerita ini versinya Mas Valentino, dia cerita sama salah satu staff saya di sini namanya Alfi. Dia tuh bisa sampai beli motor PCX Mas. PCX itu kan mirip kayak NMAX ya, tapi keluaran Iya, Honda iya. gitu. Iya, PCX. iya. Nah, itu dia bilang pengakuannya itu bisa membeli motor PCX itu karena memang jualan Klorismen. Saya tanya, kok bisa Mas? Cara jualannya gimana? Kok cepet banget apa sih repeat ordernya? Dia belanja terus karena barangnya habis. Jadi Iya. Mas Valentino ini setiap minggu itu kan dia ngincer tuh kayak event-event Mas. Kalau di Iya. Jakarta itu ini Mas, misal ada di tempat wisata kayak di Taman Mini, itu sering tuh ada pasar-pasar dadakan yang cuma ada di hari Minggu pagi. Nah itu tuh Iya, dia iya, iya. itu dia buka stand ya kan, dia
pasang banner kloris. Nah, terus dia menawarkan barang-barang ke orang dan alhamdulillah pasti ada yang laku gitu loh. Iya. Nah, yang salah itu adalah teman-teman ketika teman-teman belum berusaha secara maksimal, belum pernah menawarkan barang ke orang secara langsung, tapi teman-teman sudah pasrah dan menganggap barang itu tidak laku. Karena gini teman-teman, rezeki itu harus dikejar dan nggak mungkin turun dari langit kayak gitu kan. Bener ya Mas Sabir ya? Iya Mas. Kalau Saya yakin Mas misalnya, Sabir nggak bakal jadi seller kayak sekarang kalau kerjaannya cuma tidur. iya. Berharap floris ada yang beli, ada pembeli yang datang, itu tidak mungkin teman-teman gitu loh. Nah, gimana Mas? Coba Mas, teman-teman harus dikasih motivasi nih, biar mau gerak dan lain-lain nih, biar kayak Mas Sabir. Kalau dibilang motivasi sih mungkin apa ya? Begini, ini kan banyak sudah, misalnya seller aku kan yang kemarin waktu masih apa namanya sistem distributor kemarin kan, ada beberapa di bawah Mas Sabir langsung ya Mas Esa ya. Jadi sering dikasih wejangan tuh ya, dikasih masukan. Itu kalau misalnya pokoknya jangan mengeluh lah itu, jangan mengeluh. Pernah itu jangan mengeluh, pokoknya fokus saja, konsisten itu saja sih. Konsisten ya Mas ya. Betul banget. Konsisten. Nah, jadi gini Mas, yang namanya jualan itu kan naik turun ya, pasang surut, termasuk Mas Sabir juga gitu loh. Iya Mas. Pasti kan Mas Sabir ini pernah mengalami masa-masa paceklik, maksudnya tuh istilah paceklik itu tuh maksudnya tadinya ramai jualan tiba-tiba langsung sepi nih. Sepi. Sama mungkin pas corona. Nah, itu cara Mas Sabir memotivasi diri sendiri nih Mas, karena kan banyak juga teman-teman kita pasti yang akhirnya pesimis kan ketika barang gak laku-laku, itu perasaan yang wajar sebenarnya. Nah, cara Mas Sabir mengatasi apa sih rasa pesimis itu gimana tuh Mas? Kalau saya sih mungkin pesimis itu pernah kan pasti kan? Waduh kok barang nggak keluar nih, nggak ada yang beli. Gitu. Pernah Mas, cuma saya juga ingat lagi sebelum saya jualan begini, sudah banyak saya korbankan, misalnya tempat kerja saya korbankan, masa saya mau malas-malas lagi, begitu. Nah, ini keren nih Pak, keren nih. Nah, teman-teman harus belajar dari Mas Sabir ya. Bukan berarti saya itu menyuruh teman-teman untuk keluar kerja. Jangan. Kerja aja silakan. Tapi teman-teman, gini ya, banyak kok perusahaan-perusahaan besar itu yang awalnya itu adalah pekerjaan sampingan gitu loh. Salah satunya tuh kalau teman-teman ada yang pakai handphone iPhone ya, merek Apple itu Mas, ternyata saya baru baca tuh pendirinya kan Steve Jobs namanya ya. Iya. Dia orang Amerika, ternyata tuh awalnya memang dia juga karyawan, tapi dia punya bisnis sampingan itu Apple. Nah, orang kayak Mas Sabir nih, ketika barangnya tidak laku, kalau seandainya Mas Sabir menyerah, ya sudah banyak yang dia korbankan. Iya. Dia udah kehilangan pekerjaan di bank, ya kan? Kalau misalnya Mas Sabir menyerah dan tidak jualan, ya dia duitnya dari mana gitu loh. Nah, makanya teman-teman, buat teman-teman yang saat ini bekerja, sebisa mungkin teman-teman jangan pernah merasa ada di posisi nyaman walaupun kalian tuh mendapatkan gaji dari kantor. Kalau misalnya barang gak laku, jangan sampai berpikir begini, udahlah, saya berhenti aja jualan lah, orang masih ada gaji kok. Kalian itu bakal menua, ya kan, bakal bertambah umurnya gitu loh. Jadi kalau misalnya hanya berharap sama gaji dan hanya berharap menjadi karyawan di kantor, nanti teman-teman ya nggak bakal bertambah juga pemasukannya gitu loh. Jadi ini belajar dari Mas Sabir nih, udah banyak hal yang dia korbankan. Pertama kan awalnya Mas Sabir ini dapat keraguan dari orang tua, tapi dia berusaha meyakinkan orang tuanya. Kalau dia nyerah sekarang ya tandanya sia-sia kan Mas ya kemarin ya. Udah meyakinkan orang tua, ternyata malah Mas Sabir yang tidak yakin dengan diri sendiri gitu kan. Udah keluar kerja ternyata malah berhenti. Makanya teman-teman, bagi teman-teman yang masih kerja, kita nggak bilang kalian harus resign, tapi itulah pentingnya teman-teman sebenarnya ketika misalnya jualan lagi sepi, jangan pernah berhenti buat menawarkan. Kalau kata Mas Sabir, konsisten aja yang penting gitu loh. Menjada wajada kalau istilah ininya Mas agama. Siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Dan itu udah ada di kalau bagi yang Muslim ya kan Mas, udah dijanjikan di ayat kan, bahwa setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Teman-teman silakan, saya di sini hanya memberikan contoh Mas Sabir ya, tapi di luar Mas Sabir ini sudah banyak pebisnis yang sukses saat ini, yang pertama kali tuh
bahkan dia tidak bisa jualan sama sekali. Bahkan yang saya dengar Mas, Coca-Cola ya, Coca-Cola itu perusahaan raksasa loh Mas, minuman raksasa. Siapa sih yang nggak tahu Coca-Cola? Di Iya. awal jualannya itu pendiri Coca-Cola itu cuma bisa ya Mas ya dalam 1 bulan menjual 7 botol ke kliennya, ke customernya. 7 botol terjual, saking gak lakunya waktu itu produk Coca-Cola dalam waktu sebulan. Itu kan sedikit banget gitu loh. Nah artinya kalau dia waktu itu nyerah, mungkin dia nggak bakal pernah bisa bikin perusahaan Coca-Cola kayak sekarang. Nah ini makanya teman-teman jangan pernah menyerah. Kalau jualan mau langsung laku, ya itu teman-teman tandanya pengennya aman. Makanya teman-teman konsisten. Ingat tuh kata Mas Sabir ya, konsisten, konsisten, konsisten. Kayak gitu. Sorry, sebentar. Oke, mohon maaf. Saya silent dulu handphone, ada gangguan teknis. Oke. Nah, Mas Sabir, mulai tahun berapa Mas jualan di marketplace? Marketplace itu dari tahun 2020 ini. 2020. 2020 ya Mas ya? Berarti baru ya marketplace ya? Baru bulan 1 kemarin. Bulan 1. Nah, untuk penjualan di marketplace sendiri gimana Mas? Apakah memang membantu penjualan Mas Sabir juga atau lebih enak jualan langsung gitu loh? Kalau untuk sekarang sih lebih enak di marketplace karena kan kondisi seperti ini. Betul, lagi corona ya Mas ya? Iya, Karena kan corona. nggak mungkin ada lari pagi, nggak mungkin ada keramaian di arah Iya, sana. iya. Oke. Terus saya juga pakai apa namanya beriklan di FB Ades begitu. Oke Mas, Ades. paling ini Nah, sih Mas, untuk marketplace sendiri, saya pengen tanya Mas Sabir itu selain Shopee jualan di mana lagi Mas? cuma di Shopee sih. Cuma di Shopee ya? Ada tips khusus nggak sih Mas buat teman-teman tadi kayak yang Mas Sabir bilang, Mas Sabir pakai Kalau iklan berbayar dan lain-lain? kalau misalnya Shopee mungkin saya juga nggak terlalu apa ya. Masih belajar, Mas. Oke, tetapi udah laku kan Mas? Ada pasti ada. Ada laku Pasti dong, setiap ya. hari, ada pasti ada. Cuman Tiap hari nggak, masih ada yang beli? iya, Oh ya bener Mas, tiap hari? iya. Oh keren tuh berarti, ya udah berarti maksudnya, ya ini cocok nih saya Tapi undang Mas kan, Sabir master nih. tapi enggak sama Gimana yang Mas? toko-toko lain kan, Mas, yang sudah star seller begitu. Iya ya, karena kan Mas Sabir juga baru mulai jualan di Shopee itu kan mulai Januari kan? Iya, Januari. Ya, menurut saya kalau baru mulai Januari dan hari ini hampir setiap hari ada yang beli ya itu udah keren lah Mas. Nah, Iya, saya Mas. pengen ngasih tahu juga nih Mas ke teman-teman nih. Kemarin itu kan saya launching video tentang cara jualan di Shopee. Nah, buat teman-teman yang terutama baru gabung nih, masih bingung cara jualan di Shopee kayak gimana, nanti kalian bisa buka website seller.florisman.com ya, jangan lupa. Nanti di seller.florisman.com, website seller itu kalian bisa buka bagian kelas online. Di situ cari aja cara berjualan di Shopee. Saya udah menjelaskan di sana. Nah, jadi teman-teman, kalian nggak pernah tahu hasilnya kalau nggak pernah mencoba, ya kan? Yang udah mencoba aja belum tentu kelihatan hasilnya, apalagi nggak pernah mencoba sama sekali, gitu loh. Nah, makanya ini Mas Sabir tuh baru mulai Januari, teman-teman. Januari itu hitungannya belum ada setahun jualan di Shopee, tapi sekarang dia akan bisa mendapatkan orderan hampir setiap hari di Shopee. Makanya konsisten aja. Awal-awal dijualan di Shopee berarti nggak semuanya laku, Mas ya? Iya, Pas kadang awal-awal masih sepi ya? Nggak ada sepi, yang beli. kadang satu minggu cuma laku satu kayak begitu. Oke deh. Oke Mas Sabir. Nah, saya pengen nanya nih Mas Sabir terkait kerugian. Terutama kan Mas Sabir jualan Florisman ini pernah nggak sih Mas mengalami kerugian atau maksudnya selain rugi ini maksudnya pengalaman pahit ya, artinya mungkin omsetnya jadi sedikit dan lain-lain ya. Tadi kan saya ngebahas soal ini saya ngebahas soal kepahitan dalam berbisnis nih, karena bisnis itu tidak enak. Akarnya itu pahit, tapi buahnya manis. Sepakat ya Mas Sabir ya? Iya. Nah itu apa yang Mas Sabir lakukan ya ketika memang mengalami yang namanya penurunan omset dan kerugian dan lain-lain. Diulas lagi aja Mas biar teman-teman dengar nih. Kalau saya ya kalau yang jualan Florisman kemarin itu mungkin nggak pernah rugi sih Mas. Oh nggak pernah rugi berarti ya? Cuman keuntungannya itu menurun. Oke. Tapi ya lagi-lagi konsisten ya Mas berarti ya? Cuma Floris. Terus waktu apa namanya waktu sistem kedistributoran itu Mas, kan paket sampai 100 paket lebih lah, semuanya diborong sama agen reseller. Betul. Kalau sekarang kayak user langsung ya Mas ya? Bukan user langsung kan.
Ah, Jadi tantangannya di sini masih tantangan terbaru ya. iya, terus Tapi tetap bagus ya Mas penjualan kan sekarang ini kan. alhamdulillah, Artinya Mas. omsetnya tidak buruk lah, tidak ratusan ribu kan gitu loh. Tidak. Iya, Pokoknya ya makanya alhamdulillah. betul. Aman lah Pokoknya Mas ya. sekarang lebih saya begini Mas, saya kan juga berlangganan Mas. Ini kan produk habis, jadi saya berlangganan. Jadi ada yang sampai 2 tahun. Terus berlangganan setiap bulan order begitu. Oh, maksudnya langganannya Mas Sabir tuh banyak. Iya. Nah ini penting nih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada customer, ada yang beli ke teman-teman itu harus dijaga hubungan baiknya tuh. Iya itu Mas. Karena kalau habis dia Kalau pasti bakal beli ke kita lagi Mas. kalau bisa ajak ke toko atau ke rumah itu transaksi, mungkin itu lebih bagus Mas. Oke, ajak ke toko. Nah nih ngomong-ngomong soal toko nih. Kayaknya Mas Sabir backgroundnya nih gambar Klorisman ya. Ini sebenarnya lagi di mana sih Mas sekarang nih? Lagi di rumah. Kantor Mas. Kantor ya, kantor Klorisman. Oke, jadi Mas Sabir udah punya kantor Klorisman nih. Wah luar biasa. Jadi Kayak ada apa aja Mas? gitu. Ada Mas, ada kurir ya, denger-denger ya. Ya, Ada kurir ya di kantor ya berarti. ada Mas. Jadi kalau misalnya nanti ada yang orang Makassar nih ngubungin Mas Sabir minta COD, berarti yang jalan itu kurirnya Mas Sabir. Iya, begitu. Digaji apa sistem komisi Mas dikasihnya tuh dia? Komisi Mas. Misalnya satu pieces itu kan 55.000, jadi dia dapat 5.000 satu pieces begitu Mas. Plus ongkir. Oke deh Mas Sabir. Mantap. Oke deh. Oke Mas Sabir, sebenarnya kita ngobrolnya sedikit aja Mas, kita berdua nih. Cuman yang paling banyak itu adalah interaksi sama teman-teman Klorisman Seller nih. Jadi saya udah cukup banyak ngulik tentang Mas Sabir, jadi saya memberikan kesempatan ke teman-teman Klorisman Seller kalau ada yang mau bertanya nih ya. Tanya sebanyak-banyaknya, mumpung ada yang berpengalaman ya. Jadi ada pepatah kan ya. Pembelajaran terbaik adalah pengalaman. Jadi Mas Sabir ini bukan sedang berbohong ataupun membual ke teman-teman, tetapi dia sudah merasakan yang namanya pahit manisnya berbisnis di era sekarang, teman-teman. Jadi teman-teman wajib bertanya ke Mas Sabir ini. Nah, untuk awal nih Mas, kita cek dulu ya pertanyaan dari teman-teman ya. Saya pengen lihat, saya ngasih kesempatan ke teman-teman untuk bertanya di sesi awal ini untuk 3 penanya dulu ya. Silakan teman-teman tanyakan apa yang pengen teman-teman tanyakan. Oke, pertanyaan pertama. Oke, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar teman-teman. Dan saya nggak bakal berhenti untuk bilang, jangan lupa teman-teman subscribe YouTube Klorisman dan YouTube Klorisman Seller, ya kan? Dan jangan lupa juga follow Instagram kami di Klorisman dan Klorisman Seller. Nah, oke, kita buka sesi pertanyaan. Oke. Oke ya. Oke, nah ini Mas Sabir nih pertanyaannya langsung nanya nih Mas, mau main mungkin ya. Ini orang Makassar juga nih Mas Ribi Hanzola. Di mana alamatnya Mas Sabir? Boleh saya mampir nggak? Silakan Mas Sabir, orang Makassar Mas, kasih tahu alamatnya Mas. Alamat lengkapnya. Jalan Manuruki Raya, Beten Tabaria, nomor 14A. Oke. Kelurahan kecamatan apa tuh Mas? Kelurahan Tamalate. Mungkin kalau orang dekat-dekat kenal, maksudnya tahu kampus UNM, pasti tahu lah UNM, dekat situ. UNM. UNM ya Mas ya? Dekat UNM. Oke, sebentar Mas. UNM itu Universitas Negeri Makassar ya? Iya Mas. Pokoknya berdekatan. Sama UIN, UIN Alauddin. Jadi boleh nggak nih Mas, teman kita nih kalau misalnya pengen mampir nih? Wah silakan Mas. Silakan ya. Silakan. Iya, nanti teman-teman bisa kontak Mas Sabir aja. Mas Sabir itu ada di Telegram, ada di grup Sulawesi sama Makassar kok. Iya. Oke deh. Oke deh Mas, itu dari Mas Ribi ya. Pertanyaan kedua nih dari Mas Salahuddin Muhammad ya. Nah Mas, apakah cara mempromosikan produk ini memang harus setiap hari? Bagaimana biar pelanggan tuh bisa tertarik Mas? Katanya tuh. Kalau yang saya lakukan itu di Instagram itu pokoknya setiap hari. Kalau Instagram, setiap hari. Usahakan setiap hari. Sama kalau kayak di jualan
apa namanya di grup jual beli itu kadang-kadang sih Mas cuma diperbarui postingan begitu. Tapi kalau Grup jual yang beli di mana, Mas? Di Facebook atau gimana? kayak di Facebook begitu. Nah, Nah, kalau lanjut Mas. kalau yang anti yang penting yang apa namanya Instagram setiap hari. Instagram tuh banyak Mas, pelanggan-pelanggan yang ini tiba-tiba nge-DM Iya gitu. banyak, banyak Mas. Oke. Banyak kalau pokoknya usahakan setiap hari upload di Instagram terus pakai yang tagar itu Mas. Iya, hashtag ya Mas ya, betul banget. Hashtag. Ini Mas Salahuddin Muhammad, nanti sama teman-teman bisa cek ya, kemarin saya juga bikin materi tentang cara jualan di Instagram. Ini menarik ya omongan Mas Sabir ya, ini saya ngobrolin tentang cara jualan dimanapun ya, di Instagram, di Facebook, di WA. Saya pribadi nih ya, saya pribadi akan sangat malas belanja ke sebuah akun Instagram nih, seandainya saya pengen beli celana panjang. Terus saya lihat ada akun di Instagram yang menjual celana panjang, pas saya lihat nih, ternyata uploadan terakhirnya itu adalah bulan Maret. Sekarang udah bulan Juni. Nah, akhirnya saya sebagai pembeli akan menilai bahwa akun ini sudah tidak aktif atau mungkin bisa jadi dia masih aktif tapi produknya nggak ada. Jangan-jangan nanti kalau saya transfer barang nggak dikirim. Nah, makanya teman-teman tips dari Mas Sabir tadi terkait upload setiap hari itu penting. Itu untuk menandakan betul. Jadi kalau teman-teman baru upload tanggal 1 Juni, tanggal 2 Juni, ngerasa nggak laku, nggak upload lagi sampai sekarang, ya udah, sampai kapanpun teman-teman barangnya tidak akan pernah laku. Nah, kalau pengen laku konsisten aja setiap hari, kok belum ada yang beli ya, udah, jalanin terus. Untuk lebih lengkapnya tipsnya silakan cek di di seller.quarisman.com, buka aja website seller. Di kelas online itu saya bikin materi tentang strategi berjualan Quarisman di Instagram. Semua tipsnya tadi kayak Mas Sabir bilang, rajin upload, pakai tagar dan lain-lain tuh ada di sana. Bisa dicek teman-teman. Nah, sama juga ini ya, termasuk di WA story Mas ya, di WhatsApp ya kan? Update status di WhatsApp itu harus tuh, ya kan? WhatsApp itu sebenarnya kan kalau misalnya Instagram di grup jual beli, misalnya di Facebook kan, nah itu kan ujung-ujungnya diarahkan ke WhatsApp. Nah, terus di situ juga bagaimana kita supaya bisa closing. Pokoknya di mana-mana lewat chat bagaimana layani, begitu cara-caranya. Oke. Nah, terkait pelayanan nih Mas. Ini kita lanjut ya. Mas Salahuddin Muhammad udah jelas ya saya pikir ya. Ada pertanyaan ketiga nih Mas, saya cek ya. Dari Mas Wisnu nih Mas. Nah, gimana nih Mas caranya meyakinkan customer agar dia benar-benar yakin dan berminat sama produk Quarisman gitu loh. Nah, terutama nih Mas Sabir jualan di IG sama Facebook, habis itu kan diarahkan ke WA. Cara Mas Sabir ujung-ujungnya pasti di WA Mas, cara chatnya. Kalau yang saya lakukan itu nggak terlalu ngotot Mas. Jangan terlalu ngotot, tawarin begitu Mas. Tawarin nih Mas ya. Jadi jangan terlalu ngotot, seolah-olah gitu kan, jadi kayak gitu ya. Iya. Pokoknya santai. Kalau misalnya dia kan biasa panggil kakak, adik. Kalau dia panggil kakak, saya panggil adik. Kalau dia panggil adik, saya panggil kakak. Begitu. Oh, jadi gitu, pakai bahasa-bahasa seperti itu. Bahasa-bahasa, terus bahasa-bahasa kan setiap daerah kan berbeda-beda Mas. Kalau misalnya di Makassar itu kan kalau misalnya bilang iya itu agak agak kurang sopan lah kalau sama-sama orang Makassar. Jadi harus bilang iya kalau di Makassar sini. Betul, oke. Dari percakapan ya. Iya, jadi memang harus sesuaikan sama daerah. Misalnya kalau misalnya orang Jakarta nih Mas ya, mungkin bro gitu kan, bro ya kan, kayak gitu. Kayak begitu Mas. Oke deh. Nah ini Mas ada pertanyaan lagi nih Mas dari Mas Ajit Abdul Salim ya. Selamat siang Mas, saya dari Jakarta Selatan mau bertanya bagaimana cara Mas membuat pembeli menjadi pelanggan tetap ya. Jadi gimana tuh Mas pembeli orang yang pernah beli ke Mas Sabir itu jadi langganan gitu loh. Kalau saya sih cuman menjaga hubungan, pokoknya apalagi sebelum dia misalnya sudah order, kadang dia baku telepon tanya kabar, tanya begitu, pokoknya menjalin hubungan saja. Pernah nggak Mas Sabir nanya inisiatif Mas, halo Mas, gimana produknya, apakah sudah habis gitu loh? Nggak pernah Mas. Nggak pernah ya? Iya. Cuma yang kontak dia pasti bilang
lagi di mana? Lagi di rumah Oh, ini jadi Mas mulai rata-rata order. kali itu ketemuan, Nah, terus dia ngobrol sama Mas Sabir gitu lah ya. nah, cuman yang masalahnya kalau yang berlangganan begitu, kadang-kadang dia minta diskon, Mas. Kalau misalnya keseringan begitu. Kalau misalnya keseringan order, dia minta diskon, Mas. Langganan begitu, Mas. Halo, Kakak Iro. Mas, Halo, halo. Oke, sorry banget teman-teman ada gangguan teknis. Mas Sabir, oke, bisa lanjut ya kita ya. Sorry teman-teman. Jadi intinya Mas Sabir, kalau misalnya ada orang yang beli, itu jangan dianggap sebagai pembeli, tapi ya anggap aja sebagai sahabat ya Mas ya. iya, Intinya iya. begitu ya. Nah, Jadi sebisa mungkin diajak asik, diajak main ke kantor kan. iya kayak Kantor begitu, Mas. ya. Cuma, Kalau misalnya ketemuan ya sambil ngobrol dan lain-lain kayak gitu. iya, iya. Oke, nah kita lanjut ya Mas ya. Pertanyaan selanjutnya nih. Nah ini dari Mas ini lagi ya tadi ya, Mas Salahuddin Muhammad, untuk kata-kata promosi itu gampang banget. Kita sudah menyediakan semuanya mulai dari gambar, video, kata-kata promosi, silakan dicek di website seller.florisman.com. Setelah itu cek di bagian marketing kit. Marketing kit itu apa? Marketing kit itu adalah materi promosi. Teman-teman bisa mengambil tuh mulai dari kata-kata, dari video, sampai dari gambar. Cara kedua, kalau teman-teman tidak pengen membuka website, teman-teman bisa download di Play Store aplikasi namanya InstaSave. InstaSave itu aplikasi yang bisa membantu teman-teman mengcopy paste postingan dari Klorismen Pusat nih, mulai dari gambar sama kata-katanya sampai hashtagnya sampai tagar, itu teman-teman bisa copy dengan aplikasi itu. Cek aja aplikasi InstaSave, pokoknya Instagram Save. Jadi kalian bisa nge-save mulai dari gambar, video sampai kata-kata Instagram dari Instagram official. Nah, kita lanjut ya Mas ya. Oh iya Mas, ini ada bagus nih pertanyaan nih Mas. Mas Sabir bagaimana mengatur pembukuannya nih? Karena kan Mas Sabir nih anak orang akuntansi nih. Ada pembukuan khusus nggak Mas? Nggak ada, cuma biasa, Mas. Biasa Jadi deh, cuma catatan Excel biasa Mas ya? Iya, barang masuk, barang keluar, itu saja, Mas. Oke, Pokoknya berarti simple. debit kredit aja tuh. Debit Akuntansi kredit. dasar ya? Ada, Jurnal umum. Jurnal umum. Nah itu tuh teman-teman nanti. Nah mungkin ini PR buat saya nih sebagai manajer Klorismen Seller. Nanti saya coba siapin materi tentang ini ya. Insya Allah teman-teman doakan aja untuk mengatur keuangan. Karena memang penting sih Mas ya. Karena kalau uang kita atur itu nanti tahu-tahu duit habis gitu loh. Harusnya bisa diputar lagi jadi modal kan. Oke. Nah ini Mas. Gimana caranya agar modal untuk berjualan bisa naik nih dan tidak bertahan di paket 15 produk terus? Gimana mengelola keuangannya? Mas Sabir ada tips nggak Mas buat teman-teman yang tadinya belanja cuma 15, belanja cuma 40, gimana caranya tuh jadi sekalinya belanja bisa 100 gitu loh. Kalau saya dulu itu kan beli 10, 100, pokoknya 10, jadi keuntungan itu saya nggak ganggu, Mas. Oke. Jadi keuntungan dari jualan 15 nggak dijajanin ya?
pokoknya nggak ada. Saya kan jualan jualan apalagi namanya. Saya juga sambil ojek online. Di Saya awal-awal tuh nge-Grab, Mas ya. awal-awal nge-Grab sambil jadi bagaimana ini modal aku, keuntungan saya simpan untuk jadikan modal lagi, akhirnya begini besar. Nah itu bener tuh teman-teman tuh. Jadi gini ya, memang Ah, banyak nih Mas kesalahan pebisnis pemula ya. Jadi ah, ketika misal dia jualan Clorisman 15 piece dan 15 piece-nya itu laku, justru keuntungan dari barang lakunya itu tidak dijadikan modal lagi. iya seharusnya jadikan modal Mas. Betul, Kalau akhirnya saya ya begitu. penjualannya stuck. Ah, Hanya di angka 15 terus. Bahkan malah ada iya. Mas yang barangnya habis. Ini beberapa Mas ya, kita evaluasi dari pusat juga. Kan ada beberapa seller yang tidak belanja lagi. Yang tidak belanja itu tidak kita omelin atau kita sanksi, enggak. Tapi kita Iya. tanya, Kak, kenapa nih Kak, kok sudah tidak belanja selama 3 bulan? Apakah barangnya memang tidak laku-laku atau gimana? Kalau nggak laku, kita coba bimbing dia nih cara jualannya. Ah, Nah, ternyata teman-teman yang tidak belanja itu bukan karena barang mereka nggak laku, barangnya laku, tapi mereka nggak bisa beli lagi karena uang modalnya kepake. iya. Nah, kan? Jadi ini kesalahan dalam berbisnis ataupun pebisnis pemula kenapa banyak yang gagal, teman-teman, karena keuntungan buat bisnis, bahkan bukan keuntungan ya, modalnya itu bisa Iya ya. kepake gitu loh, teman-teman. Modalnya. Jadi tadi tips dari Mas Sabir, intinya keuntungan dari jualan produk itu jangan dipakai ya Mas ya, tidak diganggu-ganggu ya. Tidak diganggu, jadikan modal lagi. Kalau saya boleh tambahin tipsnya ke teman-teman, jadi gini, saya pribadi ini teman-teman dalam mengelola keuangan, saya itu membuat 2 rekening ya. Satu rekening itu saya gunakan untuk keperluan pribadi saya, satu rekening lagi saya gunakan untuk tabungan. Nah, jadi kalau saya pengen pakai kebutuhan sehari-hari, semisal saya pengen beli makan, ya kan, saya pengen jajan, saya pengen beli minuman-minuman, saya pengen jalan-jalan, misal ke tempat wisata, saya pakai rekening yang memang bukan rekening tabungan. Nah, rekening tabungan ini tidak perlu digugat. Nah, teman-teman kalau pengen jualan Clorisman, coba aja bikin 2 rekening. Satu rekening untuk kebutuhan kalian sehari-hari, satu lagi rekening untuk pemasukan Clorisman. Artinya kalau ada orang yang jualan ada orang yang beli Clorisman dan dia sistemnya nanti transfer, masuknya itu bukan ke rekening kalian, tapi ke rekening khusus jualan kayak gitu loh. Diaturnya kayak gitu aja. Ini tips dari saya nih tambahannya. Oke. Nah, kita lanjut ya Mas ya. Nah, kalau bisa dikasih lihat nih file Excel-nya biar tinggal input aja pembukuannya. Oke deh. Ini jadi PR saya nih Mas Abir dari teman-teman ya. Oke, teman-teman nanti coba tanya aja ke saya terkait pembukuan dan lain-lain. Insya Allah ya, walaupun saya bukan anak akuntansi, coba nanti saya belajar sama Mas Abir biar kita bisa ngasih ilmunya ke teman-teman nih Mas. Oke. Nah, kita cek lagi Mas ya. Nah, ini tadi pertanyaannya sama sebenarnya pertanyaan Mas Mas Berton ya. Terkait pelanggan. Mas Berton nih asal Papua nih Mas, di Timika kan. Di Timika itu sellernya cuma satu, Mas Alberton doang. Jadi setiap ada orang yang beli, disarankan ya sudah pasti Mas harus menjaga hubungan yang baik sih kayak gitu. Karena kadang itu customer ataupun pembeli ya Mas ya datang ke kita itu bukan karena dia suka produknya, tapi juga karena senang sama pelayanannya gitu loh. Orang yang tidak pengen beli bisa jadi beli karena pelayanannya itu asik. Coba deh teman-teman datang ke pasar gitu. Datang ke pasar, teman-teman datang ke mall-mall. Mungkin kalian pernah kan ngerasa kalian tuh tadinya niatnya cuma pengen lihat-lihat doang nih, lihat-lihat barang, lihat-lihat celana, tapi karena pelayanannya asik, orang yang menawarkan itu baik, akhirnya kalian jadi beli gitu loh. Sama kayak Mas Sabir. Mungkin kalau Mas Sabir tidak seasik sekarang nih, orangnya judes misal gitu kan, ada yang beli sama dia nggak diajak ngobrol dan lain-lain, mungkin ya orang itu nggak bakal jadi langganan. Kedepannya begini mikir, males lah gue beli di seller asal Makassar itu lagi, gue beli aja di tempat yang lain kayak gitu kan, bisa kayak gitu. Jadi penting banget teman-teman yang namanya menjaga hubungan baik dan ya so asik aja. Kalau pedagang itu pasti memang harus so asik gitu loh. Iya. Gitu loh teman-teman. Oke deh. Kita cek lagi Mas. Ada lagi ya pertanyaan? Oke Mas Sabir, ada yang nanya nih Mas Sabir. Kalau Mas Sabir sendiri sebenarnya dalam berjualan itu apakah memang jualannya sabun doang atau produk-produk yang lain juga dijual Mas? Sekarang sih masih dulu ini kan sudah berubah apa namanya? Berubah ke distributoran. Jadi jadi
sekarang itu modal jual kloris itu nggak terlalu banyak modal. Dulu kan sampai puluhan juta modal. Iya, iya, iya. Sekarang itu modal aku cari lagi produk lain. Yang penting kan di klorismen itu kan tidak apa namanya tidak melarang begitu Betul, mas. betul. Kita tidak Nah, melarang, Klorismen nggak melarang teman-teman jadi berjualan, silakan. jadi modal aku yang mungkin kemarin untuk kloris, saya Diputar cari untuk yang produk lain ya lain. Mas ya. Produk lain begitu mas. Oke Mas Sabir, jadi gini, ntar dulu sebentar ya. Nah, sumber pemasukan Mas selain Klorismen, berarti ada jualan bisnis lain juga Mas ya? Kalau Ada kerja enggak tapi kan? masih baru. Kalau kerja enggak mas, enggak Oke, belum jadi teman-teman, belum. ya basicnya pebisnis banget lah. Mas Sabir ini pedagang Nah, kan. Jadi pedagang. tidak puas di satu tempat gitu loh. Kalau memang yang lain ada sumber rezeki ya silakan. Itu bagus banget Silakan. tuh. Teman-teman juga Nah, harus begitu. Misalnya nanti jualan nah, kloris nih, modal udah gede dan modal udah nah, gede dan teman-teman pengen muter itu untuk ke produk lain ya kita tidak pernah melarang itu. Teman-teman silakan iya, iya. aja. Nah, Karena kan itu hak kalian kan pengen iya, berjualan. iya. Yang Hmm. penting kontaknya dibedakan kayak gitu. Iya, dibedakan dipisah. Kayak gitu. Oke deh. Eh Mas Habir ini kayak karena sudah jam 12 di Iya, Jakarta ya. iya, iya. Ya kan? Ini kita sudah masuk ke penghujung acara ya, Mas. Nanti teman-teman kalau ada yang pengen ngobrol Mas Sabir, bisa langsung menghubungi Mas Sabir ya, Mas ya. Iya, Lewat silakan. WA atau gimana nih, Mas? WA saja mas supaya gampang. Oke, WA-nya Mas bisa disebutin nggak Mas nomor WA-nya Mas biar teman-teman bisa lihat nanti. 08 085 ya. 08521 Ya. Ya. 66 7875. 7875 ya. Oke, ini WA Mas Sabir ya. Jadi teman-teman buat yang memang pengen menghubungi Mas Sabir, pengen ngobrol-ngobrol, pengen sharing-sharing, tapi sih lebih baik telepon teman-teman karena kalau chat itu kan terbatas ya. Dan pasti Mas Sabir kan juga pasti sibuk juga dengan aktivitasnya di sana. Kalau teman-teman pengen sharing ya telepon aja Mas Sabir nanti bisa di WA langsung. Nah, Iya, WA. oke deh. Paling gini sih Mas Sabir, saya pengen ada kata-kata penutup dari Mas Sabir nih buat seluruh teman-teman Klorismen Seller. Nah, jadi pesan Mas Sabir buat teman-teman tuh apa gitu loh, biar mereka jangan pernah menyerah dan lain-lain. Silakan Mas Sabir, kata penutup dari Mas Sabir buat teman-teman. Kalau misalnya pesan-pesan begitu kan apa ya? Pokoknya klorismen itu sekarang sudah begini, sudah gampang jualannya dibanding kemarin. Jadi optimis saja, fokus dan konsisten itu saja, Mas. Oke. Jadi Mas Sabir bilang dibandingkan dulu Mas Sabir baru memulai, itu lebih susah dibandingkan jualan Klorismen itu sekarang. Lebih susah. Karena brand Klorismen ini sudah semakin besar setiap harinya. Sekarang kan kalau ada chat masuk itu enggak tanya apa manfaatnya. Sekarang Betul. kalau ada chat, ada berapa harganya. Karena iya, langsung kayak begitu ya, Mas ya. Jadi kalau dulu kan orang nanya, Kloris ini apa sih? Kalau sekarang langsung bisa COD nggak? Kayak gitu langsung tuh kalau sekarang. Jadi saking sudah banyaknya ya orang yang mengenal Kloris. Jadi kuncinya tadi apa Mas? Konsisten dan jangan pernah menyerah lah ya. Pokoknya optimis, fokus dan konsisten itu saja Mas. Oke, optimis, fokus dan konsisten. Jadi teman-teman terutama seller-seller yang baru bergabung jangan pernah menyerah. Oke deh. Mas Sabir, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banget kepada Mas Sabir karena udah mau gabung di sesi ngobrol kita yang sebentar ini, ya kan? Jadi semoga Mas Sabir juga makin laris jualannya dan teman-teman dapat ilmunya dari Mas Sabir. Oke Mas Sabir, terima kasih untuk wajangan dan motivasinya. Untuk Mas Sabir sendiri sudah boleh saya persilakan untuk meninggalkan obrolan. Terima kasih banyak Mas Sabir, saya mewakili Klorismen Official. Semoga Mas Sabir sukses terus. Kapan-kapan saya bakal datang ke Makassar untuk main ke sana ya Mas ya. Oke, siap. Jangan lupa dijamu Mas. Iya, makanan-makanan Makassar yang enak-enak. Oke Mas. Terima kasih banyak ya Mas Sabir ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita sudah masuk di penghujung acara. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Mas Sabir dan teman-teman jangan lupa untuk mengikuti sesi live kita selanjutnya dan lain-lain. Nah, teman-teman saya tidak berhenti mengingatkan jangan lupa subscribe YouTube kami di Klorismen dan Klorismen Seller juga ada YouTube-nya. Silakan di-subscribe karena banyak
video ini siaran ulangnya akan saya share di YouTube Florisman Seller ya, bukan di Florisman Official. Jangan lupa juga follow Instagram. Nah, buat teman-teman, jangan lupa nih yang tidak punya paket CP3, kalian bisa belanja paket CP3 kalau pengen memenuhi stok. Buat teman-teman yang stoknya sudah habis atau hampir habis, segera repeat order. Karena kalau ada customer yang pengen beli ke kalian, itu datangnya itu dari iklan kami tuh. Kita dari pusat mengiklankan kalian nih. Iklannya masuk ke kalian, Min mau COD dong, Min mau beli dong, Min harganya berapa dan lain-lain. Kalau misalnya teman-teman tidak punya produk, itu sayang banget. Kita sudah berusaha mempromosikan kalian, tapi produknya kalian nggak ada. Itu kan sayang. Nah, makanya teman-teman segera repeat order. Nah, kalau memang teman-teman ada yang ini segala macam, pengen minta bimbingan dan lain-lain, silakan ngobrol di Telegram. Sharing sama seller yang lain biar makin banyak ilmunya, makin lancar jualannya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah ikut live sekarang. Florisman Seller, dari saya mengucapkan terima kasih ya. Teman-teman, salam cuan buat kalian semua. Bye. Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.